Selamat pagi. Kita tetap ada di dalam sukacitanya. Bukan karena COVID sudah berlalu, bukan karena kita bisa sekolah bertatap muka lagi, tetapi karena apapun yang boleh terjadi, kasih Kristus tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Dia tetap mengasihi setiap manusia, baik manusia yang menolak Dia. Mari kita siapkan piring hati kita. Kita mau mengucap syukur. Selamat pagi, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam hidup ini. Bapa, seperti biasa kami bangun pagi ini, mungkin ada beberapa di antara kami yang merasa bosan. Kami sudah harus siap-siap lagi mengikuti pelajaran sekolah. Padahal kami tetap ada di rumah, padahal kami tetap ada di tempat tidur kami. Tetapi Tuhan, kami mau buang rasa bosan kami mau mengucap syukur karena kami masih bisa bersekolah. Karena kami punya guru-guru yang memperhatikan, memperdulikan pendidikan kami. Dan terutama, kami bersyukur punya orang tua yang begitu berjuang supaya kami tetap bisa sekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu membawa berkat bagi kehidupan kami sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siapkan piring hati kami. Berfirmanlah, kenyangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita masuk hari yang ketiga, pelajaran yang ketiga maksudnya tentang mukjizat dalam hidupku. Kalau hari pertama kita belajar dari seorang yang sakit kusta, hari kedua kita belajar tentang dari seorang perwira tinggi, lalu hari ini kita belajar bagaimana mukjizat terjadi di dalam satu keluarga. Karena apa? Kita baca yuk ayatnya. Matius pasal 8, tetap di dalam pasal 8, ayat yang ke-14 sampai 15. Sudah siap Alkitabnya? Matius pasal 8, ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Anak-anak yang Tuhan sayang, seluruh siswa-siswi SKBB khususnya, beserta keluarga masing-masing dan saudara-saudariku dimanapun engkau berada saat ini. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kasih-Nya luar biasa. Kita baca di dalam ayat ke-14 tadi dikatakan setibanya di rumah Petrus. Jadi waktu itu Yesus mampir ke rumah Petrus, ya.
Yesus mampir, datang, berkunjung ke rumah Petrus. Lalu ketika Yesus berkunjung ke rumah Petrus, ternyata Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Saya melihat ada satu hal yang sangat luar biasa dari satu ayat ini. Ada beberapa hal maksud saya. Yang pertama, Yesus mau berkunjung, mau mampir ke rumah seseorang, ke rumah muridnya meskipun tidak diundang. Karena saya baca di Alkitab dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan Petrus mengundang Yesus mampir ke rumahnya. Tetapi justru Yesus dikatakan tiba di rumah Petrus. Ya. Jadi Yesus mau mampir, Yesus mau datang berkunjung. Kemudian kita lihat ketika Yesus masuk ke dalam rumah keluarga Petrus itu, Yesus enggak menjadi seorang tamu agung yang duduk baik-baik menunggu disiapkan teh, disiapkan kue, mungkin seperti itu. Tidak, dikatakan Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit. Ternyata Yesus langsung menemukan ada seseorang yang membutuhkannya. Ibu mertua Petrus sedang sakit. Petrus nggak pernah lapor. Petrus nggak pernah bilang, Yesus, guru, mertuaku pun sakit. Nggak ada ceritanya. Ya, di Alkitab nggak ada dicatat seperti itu. Bahwa Petrus memberitahu, ya. Tetapi memang ada beberapa orang yang memberitahu bahwa ibu mertuanya Petrus sakit, begitu, ya. Lalu ketika Yesus melihat, dia tidak pernah diam-diam, aku kan tamu. Enggak, ya. Dia tetap melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Betapa heranlah memang Yesus Tuhan kita selalu membuat kita umatnya terheran-heran. Amin. Betapa heranlah Yesusmu. Kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah sangka-sangka. Yesus selalu melakukan hal-hal yang mukjizat, yang mengagetkan. Yesus selalu melakukan hal-hal yang membawa perubahan yang baik dalam hidup setiap kita. Kemudian Petrus begitu merasa senang sekali, ya, karena Yesus mau mampir ke rumahnya. Ada banyak orang, mungkin teman-temannya, memberitahu kepada Yesus bahwa mertua Petrus sakit. Tapi Yesus bisa saja bilang, ya itu nanti dulu deh, gitu. Enggak, ya. Yesus langsung datang ke rumah Petrus. Meskipun bukan secara pribadi Petrus mengundang dia. Kemudian ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus sakit, lalu apa yang dilakukannya? Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Wih, keren banget. Kalau ke dokter pasti pegang kening kita, ya, leher pegang. Oh, panas sekali. Tapi nggak sembuh. Mesti dikasih obat dulu. Kalau ada dokter yang seperti itu, pasti pasiennya ngantri. Ya,
bisa nggak tidur dia, karena tangannya asal disentuh sama tangannya mengalami kesembuhan. Tapi ini Yesus lebih dari dokter. Lalu katanya dipeganglah tangan perempuan itu, lenyaplah demamnya. Lalu lenyaplah demamnya. Luar biasa. Apa sih yang kita belajar dari peristiwa ini? Yang pertama, biarkan Yesus datang ke dalam keluarga kita. Jangan pernah ragu undang Yesus. Jangan pernah malu mengundang Yesus. Perkenalkan Yesus kepada keluarga kita. Sebab kalau Yesus sudah hadir dalam keluarga kita, pasti akan terjadi mujizat. Berapa banyak seringkali kalian rajin ke gereja, kalian mungkin ikut pelayanan di gereja, tapi kalian tidak pernah bersaksi kepada keluargamu sendiri di rumah. Kalian tidak pernah menyampaikan firman Tuhan. Saya ingat sekali ada satu kesaksian di dalam hidup saya. Saya punya seorang adik. Ya, beda kami dengan adik saya tuh 6 tahun. Jauh ya. Saya sudah kuliah, saya sudah bekerja, dia masih SMA. Dan waktu itu saya mengalami hidup baru. Artinya apa? Saya mengalami pertobatan. Meskipun dari perut mama saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya menjadi orang Kristen yang belum bertobat. Hati saya penuh dengan benci. Saya meskipun saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, saya hormat kepada orang tua, tetapi hati saya menyimpan sakit hati. Lalu apa yang terjadi? Saya mengalami lawatan Tuhan, saya dipulihkan, dosa saya diampuni, saya juga belajar untuk mengampuni, dan saya mulai ikut kegiatan-kegiatan di gereja di mana ada doa begitu ya, ada komsel, ada apa. Saya ikut, saya ingat setiap Kamis sore. Lalu setiap hari, besoknya pasti Jumat, kalau Sabtu, ya pokoknya kalau saya ketemu dengan adik saya yang bungsu ini, ya, karena dia senang duduk membaca buku begitu, dia seorang yang rajin belajar. Lalu saya duduk di sampingnya, saya pasti akan cerita tentang apa? Khotbah yang kemarin saya dengar di gereja, khotbah yang saya dengar di persekutuan doa. Apakah adik saya tidak ke gereja? Ke gereja. Ya. Tapi waktu saya di persekutuan doa, saya dengar khotbah, saya dengar kesaksian dari seseorang, saya ceritakan lagi kepada dia. Saya selalu cerita. Dan ternyata itu menjadi satu benih yang bertumbuh dengan luar biasa. Satu pagi saya mau ikut doa pagi. Karena itu subuh, saya minta adik saya antarkan saya. Karena jauh dari rumah. Dia tunggu di depan. Karena gereja kami berbeda. Ya. Dan dia masih ikut anak muda, ibadah anak muda. Ya, youth begitu. Ya, karena masih SMA waktu itu. SMA kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Lalu apa yang terjadi? Saya masuk ke dalam, saya ikut persekutuan doa, ya doa subuh begitu. Tiba-tiba saya mendengar ada seseorang menangis di samping saya. Menangis begitu dengan sedih, dikatakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan lawat saya. Tuhan ubah hidup saya. Ya, saya pikir siapa ya yang menangis sampai saya buka mata saya sebentar. Saya terkejut, adik saya sudah berlutut di samping saya. Ya, dan saya percaya. Bagaimana saya tidak ajak dia berdoa, karena saya tahu dia pasti tidak mau ikut saya berdoa, karena gereja kami berbeda. Tapi apa yang terjadi? Roh Kudus Tuhan kita sama. Gereja boleh berbeda, Tuhan sama. Dia juga mengalami lawatan Tuhan. Ya, rupanya sama. Hanya rajin ke gereja, tapi belum mengalami lawatan Tuhan, belum dipulihkan hidupnya. Dan sejak itulah hidupnya diubahkan. Dari seorang yang suka tawuran, yang menjadi kepala geng di sekolah, ya meskipun rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dan Tuhan ubahkan, sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, mari
bawa Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Lewat apa? Lewat doamu, lewat engkau bersaksi, lewat engkau memuji Tuhan, lewat engkau menceritakan kalau kamu di rumah ada popo, ada kungkung, ada opung yang mungkin sudah tidak bisa ke gereja, ya, apalagi memang sekarang ibadah online. Jangan sendirian, meskipun lewat HP, ajak, yuk kita dengerin, ayo opung ikut nyanyi, ayo popo ikut nyanyi, berdoa, kamu ikut berdoa, ikut mendoakan juga. Bawa Yesus masuk ke dalam hidup keluarga, dalam hidupmu, bawa Yesus. Kemudian biarkan Yesus, minta Yesus jamah anggota keluarga. Biarkan tangan Yesus menjamah, maka mujizat pasti akan terjadi. Bukan hanya disembuhkan. Kita mau baca ya, ayat yang ke-15 dikatakan, lalu lenyaplah demamnya itu, ia pun bangunlah dan melayani dia. Mari kita dengarkan dulu teka-teki. Sangat mudah sekali teka-tekinya. Di manakah rumah Petrus? Kita lanjutkan lagi. Ketika kita sudah mengalami jamahannya, siapapun yang sudah mengalami pemulihan daripada Yesus, Yesus mau kita bangun, kita tidak tinggal dalam kelemahan. Yesus mau kita melayani dia. Melayani bukan berarti harus menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak, melayani banyak caranya. Seorang anak yang penuh dengan sopan santun, penuh dengan kasih, hormat kepada ayah ibu, hormat kepada orang tua, penuh kasih kepada saudara, itu pun engkau melayani Tuhan. Itu pun engkau menjadi saksi Tuhan. Saya mau bersaksi lagi. Ini tentang diri saya. Saya minta maaf karena Tuhan ingatkan saat ini. Dulu saya tidak mengerti kalau itu merupakan kesaksian. Saya ingat waktu saya SMA, saya punya emak, punya oma, ya, suka bermalam di rumah saya. Sudah tua, sudah 83, ya, 82 begitu, ya. Tuhan panggil oma saya, emak saya usia 83. Mami saya selalu pesan begini, kalau mami tidak ada atau mami sedang sibuk, kalau oma mau makan, emak mau makan, sendokin nasi, ya. Bukan takut emak saya ngambil banyak, enggak, harus dilayani. Biar emaknya duduk di meja, saya sendokin nasi gitu. Dan ambil nasi, zaman dulu kan tidak ada rice cooker, adanya tempat nasi itu apa ya namanya, saya udah lupa ya, yang kayak mangkok lalu bolong-bolong begitu ya, supaya nasinya panasnya bisa keluar begitu ya. Lalu kata mami saya begini, kalau sendokin nasi buat emak, ambil yang sebelah dalam, yang atasnya singkirin dulu. Kenapa? Karena keras yang atas, karena kena angin kan, ya. Karena bukan rice cooker, ada tutupnya begitu. Lalu saya lakukan itu. Emak saya selalu liatin saya. Kenapa saya kalau sendokin nasi selalu ambil yang bagian dalam? Satu hari dia tanya, kenapa Grace kalau sendokin emak nasi kok ambil yang bagian dalam? Saya bilang, emak, karena yang atas keras, yang dalam lebih empuk. Oh begitu. Lalu apa yang terjadi? Buat saya itu adalah hal yang, karena saya menurut mami saya ajarkan, saya lakukan aja. Saya tidak mau berbantah-bantah. Saya dengan sukacita lakukan itu. Tetapi itu menjadi satu kesaksian. Emak saya cerita kemana-mana, aduh si Grace sayang saya. Ya, saya dengar dari sepupu saya bilang, ih kamu tuh dipuji-puji loh sama emak, sebab kamu kalau sendokin emak nasi ambil bagian dalam. Karena apa? Nggak mau kasih yang keras. Ya, saya bukan bilang itu menjadi pujian buat saya, tetapi saya mau katakan ada lagi yang berkata demikian. Waduh, Tuhan itu luar biasa ya. Kamu dikasih cucu yang baik sama kamu. Ya, mereka menyebut Tuhan. Jadi anak-anak yang Tuhan sayang, para cucu,
Bersyukur kalau opung ada tinggal bersama-sama dengan kamu. Jangan selalu bilang opung cerewet. Jangan cuma cari opung karena minta uang jajan tambahan. Ya, sudah belum ambilin minum opung? Atau teriak-teriak, opung ambilin saya minum. Popo minumnya mana? Jangan, ambilin minum. Ya, sendokin makan. Punya makanan, tawarin dulu, opung mau enggak? Ya, mari. Itu pun sudah menjadi kesaksian. Dan pasti banyak mujizat akan terjadi di tengah-tengah keluargamu. Sudah siap membawa Yesus masuk dalam rumahmu? Mari lakukan itu. Belum terlambat. Jangan merasa malu. Banyak anak merasa malu, bilang, opung makan yuk. Tawarin, opung mau makan gak? Mama mau makan gak? Atau say thank you, katakan terima kasih ya papa, udah bayarin uang sekolah aku. Yuk sekarang yang ada papa mama di sampingnya, saya kasih waktu 1-2 detik. Katakan terima kasih ya mama, sudah urus aku. Terima kasih ya papa, sudah bayarin uang sekolah aku, sudah kerja untuk aku. Masih ada yang malu-malu, ada yang cemberut malah. Ayo, Tuhan pasti mengadakan mujizat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita naikkan satu pujian. Pujian yang sangat indah. Mari, undang Yesus masuk ke tengah-tengah keluargamu. Minta dia jamah anggota keluargamu supaya mujizat terjadi. Kalau ada di tengah-tengah keluargamu yang hatinya susah, yang lelah sekali memikirkan biaya hidup, atau mungkin yang sedang sakit saat ini, yang ayahnya sakit atau ibunya sakit, yang popo atau kungkungnya sakit, yang oma, opa, opungnya sakit. Maukah saat ini engkau berdoa untuk mereka? Katakan, Yesus mampir ke rumahku, sembuhkan mereka. Amin. Pasti dia berikan kelegaan. Yesus jamah. Yesus katakan jamah. Jamah ibu, jamah mama, jamah papa, jamah ayah, jamah ibu, jamah kakekku, nenekku, jamah oma opaku, jamah om dan tante, jamah kakakku, adikku, jamah Tuhan Yesus opungku, sembuhkan. Maukah saat ini kalau ada di antara engkau yang ayah ibunya sakit mungkin, atau opungnya sakit, siapapun di rumah saat ini, ada anggota keluarga yang sakit, saat ini engkau hampiri dia, engkau berdoa, engkau tumpang tangan, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Kalau ayahmu sakit kakinya, engkau pegang kakinya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tangan kami tertumpang di bagian tubuh anggota keluarga kami yang sakit. Dan kami percaya tangan-Mu sendiri yang sedang menjamah mereka. Mari mampir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Jamah Tuhan. Biarlah mujizat terjadi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang tertumpang di bagian tubuh yang sakit, maka tubuh yang sakit itu mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk penyakit demam, kutuk-kutuk penyakit apapun yang membawa demam dalam kehidupan anggota keluarga kami telah lenyap karena jamahan tangan yang berlubang paku, tangan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Jangan pernah bosan-bosan menyampaikan firman Tuhan, mengundang Yesus masuk, membiarkan Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu hari besok.